Jadi sebenarnya yang orang Jepang pilih itu bukan yang mahir bahasa Jepang itu, enggak ya teman-teman. Nah itu gimana kalau nggak lolos wawancaranya? Nah kalau nggak lolos itu nanti halo minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Jadi karena banyak banget yang nanya ke aku, gimana sih caranya berangkat ke Jepang? Gimana sih prosesnya bisa sampai di Jepang? Oke, jadi di video kali ini aku bakal cerita ke kalian tentang perjalanan aku bisa sampai di Jepang. Jadi tonton terus video aku ya. Oke, jadi sebelum aku memutuskan untuk berangkat ke Jepang, jadi sebelumnya itu aku udah pernah bekerja di salah satu coffee shop yang gak jauh dari rumah, mungkin perjalanan sekitar 45 menit. Itu aku bekerja kurang lebih ada 1 tahun. Jadi setelah aku resign dari coffee shop, aku memutuskan untuk mencari LPK. Jadi yang belum tahu LPK, jadi LPK itu lembaga pelatihan kerja. Dan kebetulan dekat rumah itu ada salah satu LPK, itu LPK yang swasta atau yang bukan SO. Jadi apa sih bedanya yang swasta yang bukan SO dan LPK yang SO? Jadi bedanya itu LPK yang swasta yang bukan SO ini itu hanya menyediakan pelatihan bahasa, menyediakan pemagang-pemagang yang ingin berangkat ke Jepang. Nah, kalau misalkan LPK yang SO itu adalah LPK yang bisa memberangkatkan pemagang yang ingin berangkat ke Jepang atau yang sudah memiliki sertifikat yang bisa memberangkatkan langsung ke Jepang. Jadi prosesnya itu begini teman-teman, setelah kalian belajar di LPK swasta, ini kalian dapat jobnya ini dari mana? Jadi kalian ini dapat jobnya itu dari LPK SO. Jadi nanti kalian setelah belajar di LPK swasta, itu nanti dilempar ke LPK SO untuk mencari job dan diberangkatkan itu dari LPK SO ini ya teman-teman. Nah di situ aku masuk di LPK yang swasta ya bukan SO. Situ aku belajar kurang lebih ada selama 3 bulan. Jadi situ belajar dari nol, bener-bener dari nol, yaitu hiragana, katakana, terus juga kosakata bahasa Jepang gitu. Terus setelah itu masuk ke buku itu dari bab 1 sampai dengan bab 25. Nah, jadi di situ setelah belajar hiragana, katakana itu bener-bener udah di luar kepala, itu lanjut langsung hafalan kotoba atau kosakata. Jadi hafalan kosakata itu setiap harinya itu kita harus setoran teman-teman. Jadi di LPK yang swasta ini belajar dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Terus setelah itu sorenya kita lanjut ke fisik. Jadi lari atau jogging itu setiap hari ya. Itu belajarnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggunya libur ya. Itu setiap harinya itu setelah hiragana katakana kita menghafal kosakata, setiap harinya kita setoran. Itu paling sedikitnya itu setoran 20 kosakata. Jadi kalau misalkan lebih dari 20 ya itu bagus, lebih bagus ya. Lebih bagus. Terus juga itu kosakata itu ada beberapa kata benda, kata kerja, dan kata sifat ya. Itu ada dibaginya ada 3 itu. Setelah kita hafalan kosakata, jadi sistemnya seperti itu. Jadi setiap LPK itu mempunyai sistem yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang masuk buku sambil menghafal kosakata juga ada juga yang kosakatanya dulu baru masuk buku, itu juga ada. Jadi setiap LPK itu mempunyai peraturannya masing-masing ya. Nah, itu setelah menghafal kosakata selesai, itu baru masuk ke buku, ke bab 1, mulai ke bab 1. Jadi di situ dari bab 1, 2, 3, 4 sampai 25 selesai. Jadi kurang lebih itu 3 bulan itu kita mengulang selama 2 kali gitu. Karena kita belum dikirim-kirim ke LPK SO, kita ngulang itu ada kurang lebih 2 kali, bisa lebih mungkin. Setelah selesai selama 3 bulan itu kita dikirim ke LPK SO untuk mencari job.
Nah, waktu itu aku dikirim ke LPK SO itu ada 10 orang ke LPK Jawa Barat yang kalian tahu. Itu setelah sampainya di LPK Jawa Barat, kita udah disediain tempat tidur atau mes. Di situ ada mes ya. Jadi situ tuh mesnya kayak rumah gitu. Jadi sistemnya bukan yang tingkat gitu, bukan ya teman-teman. Ada juga kan yang tingkat gitu. Itu enggak. Jadi mesnya itu satu rumah isinya ada beberapa orang. Jadi di situ waktu itu aku ada 4 mes. Jadi saat itu ada 4 mes. Mungkin sekarang ada sampai 5 mes ada mungkin untuk saat ini. Tapi waktu itu aku ada 4 mes. Jadi aku ada di mes 1. Tempatnya mes 1 itu di depan pas LPK-nya ya. Jadi mes 1 itu ada sekitar 30 orang. Jadi di situ bener-bener ramai banget. Ya, seneng mungkin ya ketemu sama teman-teman baru dari beberapa daerah. Dan di situ kita disediain tempat tidur. Terus kita diarah-arahin, jadi besok itu, karena besoknya udah mulai belajar, jadi kita untuk keperluan-keperluan yang diperluin untuk pembelajaran apa aja, itu kita langsung dikasih tahu untuk beli perlengkapannya ini segala macam. Setelah itu besoknya kita mulai masuk, itu paginya, itu benar-benar kaget banget, karena kan mungkin satu mes itu kan isinya berapa orang, ada 30 orangan ya. Jadi mandinya itu ngantri teman-teman. Jadi ngantri itu dari jam 4 pagi, terus juga mandinya itu di waktu, karena kalau nggak di waktu, waktunya nggak bakal cukup ya teman-teman, karena kita mulai asarensu atau apel pagi itu jam 7 pagi, dan itu jam 7 pagi itu harus udah selesai semuanya, udah mandi, udah beres semuanya. Jadi kita start mandi itu jam 4, karena harus gantian sama 30 orang ini tadi, dan mandi di waktu kurang lebih 5 menit. Jadi kalau misalkan ada yang lama tuh, digedor-gedor pintu kamar mandinya. Setelah itu, setelah apel pagi itu juga taiso atau senam Jepang. Setelah itu, setelah apel pagi selesai, kita balik ke asrama. Balik asrama nunggu jam belajar. Jadi jam belajar itu mulai dari jam 8 pagi juga sampai jam 3 sore. Jadi istirahat itu jam 12 siang untuk sholat, makan, dan segala macam. Nanti selesai jam 3 sore ya. Dan yang bikin aku kaget juga, jadi di situ kita benar-benar fokus belajar bahasa Jepang. Kita nggak boleh pegang HP. Pegang HP pun mungkin cuma berapa jam untuk ngabarin orang rumah gitu. Jadi kita HP itu dikumpulin jam 10 malam. Nanti dibagikan lagi jam 5 sore. Jadi kita jam 3 itu selesai belajar, sore juga ada olahraga, ada fisik, ada jogging, ada sit up, ada push up, gitu. Ada taiso juga. Terus setelah itu kita soji. Jadi soji itu soji semuanya ya. Jadi soji kantor, soji LPK-nya, soji asrama. Jadi itu kita dibagi ya di situ. Nah, setelah itu kita belajar malamnya itu sekitar jam 8 malam. Itu kita mulai belajar malam. Belajar malam itu kita belajarnya tanpa ada senseinya. Jadi kita belajar sendiri gitu, mandiri. Itu kayak ngerjain tugas. Jadi kita juga belajar siang itu kita dikasih tugas ya teman-teman. Nah, dan dikerjakannya itu pada malam itu. Dan di LPK SO-nya ini belajarnya itu juga benar-benar dari nol lagi. Jadi aku yang tadinya di LPK swasta itu udah belajar dari nol, dan di LPK SO-nya itu mengulang lagi belajar dari nol. Jadi ada beberapa bab yang udah paham, dan yang belum paham itu di situ nanti diulang lagi ya. Jadi mulai lagi dari hiragana, kosakata, dan masuk bab lagi dari bab 1 sampai 25 gitu. Nah, setelah itu kita jam 10 malam itu kita diharusin tidur, harus udah tidur. Oke, jadi setiap LPK itu mempunyai peraturannya sendiri-sendiri ya teman-teman.
Jadi di LPK aku itu untuk makannya itu sendiri ya, maksudnya untuk beras segala macam itu patungan. Terus kalau untuk sayur dan segala macam itu masak sendiri, mandiri. Nah, ada juga kan LPK yang sudah menyediakan kayak misalkan prasmanan gitu, ada yang masak bareng-bareng juga ada. Jadi setiap LPK itu mempunyai peraturannya masing-masing ya. Nah, jadi di situ setelah aku udah 3 bulan di LPKSO, akhirnya aku diikutin Metsetsu. Jadi sebelum ikut Metsetsu itu aku udah pernah di cancel. Jadi belum cancel job ya, jadi cancel wawancara. Jadi sebelumnya itu aku pernah mau diikutin wawancara job di masak di perhotelan. Itu udah 1 bulan aku nunggu, akhirnya tidak ada kejelasan karena mungkin dari pihak Jepangnya belum ada kabar. Jadi itu gagal di situ, dan akhirnya aku diikutin lagi di wawancara pengolahan makanan. Nah, pengolahan makanan ini ya di tempat yang aku kerja sekarang ini, dan alhamdulillahnya aku sekali wawancara aku langsung lolos. Nah, sebelumnya itu aku juga yang mau diikutin di masak perhotelan itu juga sama-sama di Hokkaido ya teman-teman. Ya mungkin emang rezekinya di Hokkaido, jadi ini juga aku dapetnya di Hokkaido, cuman beda job. Yang tadinya masak, yang ini di pengolahan makanan daging. Nah, sebelum itu juga aku yang tadinya kemana-mana itu nggak berani sendiri, dan di situ aku dipaksa harus bisa dan harus berani kemana-mana untuk sendirian. Karena aku tinggal di Lampung dan aku harus bolak-balik ke Lampung, Jawa Barat itu sendirian. Di situ bener-bener menguji mental aku banget, karena kalau diomong takut ya pasti takut, tapi namanya perjuangan juga tidak akan mengkhianati hasil ya teman-teman, selagi kita mau berusaha. Jadi setelah aku lolos itu aku dibolehkan untuk pulang untuk menunggu jadwal pemantapan. Untuk pemantapan sebelum berangkat ke Jepang, jadi aku dibolehkan untuk pulang dulu. Nah, setelah aku pulang ada sekitar 2 minggu, aku dikabarin untuk datang lagi ke LPK untuk kelas pemantapan sebelum berangkat ke Jepang. Jadi kelas pemantapan itu belajarnya kelanjutan bab 25, yaitu bab 26 sampai bab 50 ya. Sebelum aku selesai kelas pemantapan, jadi aku masih sampai bab 30 atau 35, mungkin ya aku lupa, itu COE aku udah turun ya, jadi visanya udah turun. Jadi alhamdulillah banget. Jadi perkiraan itu aku terbang sekitar bulan 11, dan di situ aku maju, bener-bener maju banget dari bulan 11 ke bulan 9 ya, karena COE aku udah turun dan mungkin pihak perusahaan udah membutuhkan. Jadi aku bulan 9 itu berangkat. Jadi sebelum berangkat itu aku dikabarinnya benar-benar mendadak. Dikabarin dari pihak LPK untuk keberangkatan itu benar-benar mendadak, dan aku persiapan harus pulang ke Lampung dulu. Jadi aku sore itu dikabarin, dan malamnya itu aku langsung pulang ke Lampung, karena aku hanya dikasih waktu 3 hari untuk siap-siap, karena 1 hari sebelum keberangkatan itu aku harus udah di LPK. Jadi aku pulang itu cuma 3 hari untuk bener-bener persiapan, langsung balik lagi ke LPK. Kenapa disuruh datangnya H-1 sebelum keberangkatan? Karena kan ada mungkin koper-koper yang yang harus dicek gitu sama pihak LPK, apa aja yang boleh dibawa dan tidak diperbolehkan dibawa gitu, harus diperiksa dulu. Nah, alhamdulillahnya itu aku berangkat lebih awal, karena keberangkatannya aku pagi atau subuh, berangkatan ke Jepangnya aku subuh, jadi aku berangkat itu malam hari untuk berangkat ke bandara. Itu kita berangkat itu 2 orang dari LPK, 2 orang sama-sama tujuannya ke Hokkaido ya. Jadi malam itu kita itu sempat nginep di hotel dulu ya, karena kalau misalkan nunggu di bandaranya mungkin kelamaan ya guys ya. Jadi kita ke hotel dulu untuk malam itu, untuk istirahat.
dan subuhnya langsung ke bandara. Nah, aku juga mau kasih tahu ke kalian, jadi wawancara itu diambilnya itu 3:1 ya teman-teman. Jadi misalkan yang wawancara 12 orang itu yang diambilnya cuma 4 gitu. Nah, itu gimana kalau nggak lolos wawancaranya? Nah, kalau nggak lolos itu nanti diikutin lagi ke wawancara yang selanjutnya. Jadi kalau misalkan ada juga yang tadinya ikut ke wawancara pengolahan makanan terus nggak lolos, terus besok lagi ada yang juga diikutin lagi di pengolahan makanan, ada juga yang diikutin lagi ke job perhotelan atau yang lain, itu ada juga ya. Jadi biasanya itu yang diikutin ke wawancara itu yang udah lama di LPK atau yang udah lama belum dapet job, itu biasanya yang diutamakan itu ya, biasanya yang aku tahu. Jadi sebenarnya yang orang Jepang pilih itu bukan yang mahir bahasa Jepang itu, enggak ya teman-teman. Jadi mungkin itu tergantung kriteria mereka atau melihat kita jawab dari pertanyaan mereka gimana gitu. Mungkin itu yang mereka pilih gitu. Jadi nggak harus karena bahasa Jepang kita mahir gitu. Itu enggak juga ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di SO ini kan wawancaranya itu kadang ada 1 bulan sekali, ada juga 1 bulan 2 kali, ada yang 2 bulan sekali juga ada yang 1 bulan ada 4-5 kali itu ada ya kan. Tapi kalau LPK yang IM yang negeri itu kan 1 tahun sekali pasti ada ya teman-teman. Oke, jadi buat kalian yang tanya apa sih yang harus kita siapin untuk masuk ke LPK, jadi yaitu yang pertama biaya ya teman-teman. Kenapa biaya? Karena untuk kita pembelajaran bahasa itu kita juga perlu ongkos, kita perlu makan, kita perlu untuk jajan, terus juga untuk yang misalkan kayak aku ini kan bukan dari LPK langsung SO ya, jadi aku membutuhkan biaya yang lebih banyak dibandingkan yang langsung dari LPK langsungnya di SO ya. Kita juga perlu untuk pengurusan data-data, terus juga apalagi yang pulang pergi itu kan memerlukan ongkos ya untuk pulang pergi. Terus juga untuk pelatihan segala macam, untuk pengurusan paspor itu kita butuh biaya ya teman-teman. Tapi balik lagi ya teman-teman, tergantung LPK-nya. Ada juga LPK yang tidak memperbolehkan untuk pulang pergi walaupun rumahnya dekat gitu. Itu tergantung LPK-nya. Jadi di LPK tempat aku belajar ini tidak diperbolehkan untuk pulang pergi ya, untuk PP walaupun rumahnya dekat itu tidak diperbolehkan. Jadi harus menetap di asrama pada saat proses pembelajaran bahasa Jepang. Mungkin takutnya kalau terjadi apa-apa, terus juga kita kan pasti berat di ongkos gitu. Tidak diperbolehkan ya, jadi harus tinggal di asrama sampai kita selesai pelatihan bahasa Jepang. Oke, jadi yang kedua itu kita harus mempersiapkan fisik dan mental ya teman-teman. Jadi fisik kita itu harus sehat, kuat, dan mental kita itu harus kuat karena kita bakalan menghadapi tekanan-tekanan. Jadi nggak cuma fisik kita aja, jadi mental kita juga harus kuat. Jadi aku ada saran buat teman-teman, sebelum kalian masuk ke LPK, kalian juga harus sering-sering berlatih, kayak misalkan olahraga, jogging segala macam itu kalian harus berlatih karena biar nggak kaget nanti waktu di LPK-nya ya. Oke, ya mungkin itu saja ya teman-teman ya yang gambaran LPK yang bisa aku jelaskan dan sesuai pengalaman aku. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Jadi tonton terus video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye, jangan lupa tonton video-video aku yang selanjutnya ya. Bye-bye.